Ya, namanya Banser itu singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Kita memiliki komitmen, satu komitmen keindonesiaan, kedua komitmen kerakyatan, ketiga komitmen keislaman, dan keempat komitmen kepemudaan. Jadi tugas di masyarakat itu tidak boleh terlepas dari empat komitmen itu. Dan pengabdian tertinggi kami ini adalah pengabdian terhadap masyarakat. Kami menemukan beberapa insiden itu ya, pengibaran bendera HTI di peringatan Hari Santri. Tadi disebutkan ada di Bandung Barat selain di Garut, kemudian ada di Ciamis, lalu ada di Kerawang, ada di Tasik Kabupaten dan Tasik Kota, lalu ada di Semarang, ada di Yogyakarta, ada di Kalimantan Selatan, dan di banyak tempat yang kita temukan. Ini kami dugaan kami dengan masifnya pengibaran bendera HTI di tengah peringatan Hari Santri ini, kami menduga ini ada upaya yang sistematis. Kita belum temukan fakta. Upaya sistematis ini apakah bertujuan politik karena di tahun politik, atau hanya semata-mata menyasar NU saja. Nah, kita sedang turunkan tim untuk melakukan investigasi insiden-insiden. Saya kira itu. Kenapa kemudian kita mengatakan bahwa itu bendera HTI? Yang pertama, jejak digital ini tidak bisa bohong. Di banyak kegiatan HTI, ya, yang besar itu di tahun 2013, mereka di Gelora Bung Karno, ribuan anggota mereka bikin acara di sana, dan mereka mengibarkan bendera itu, bendera yang sekarang kita kenal sebagai bendera HTI. Ini yang pertama. Yang kedua, fakta ketika persidangan pembubaran HTI melalui Perpu di pengadilan, karena kebetulan salah satu pengacara pemerintah waktu itu adalah kader Ansor, kader LBH Ansor, dan di situ disampaikan bahwa apa yang kemudian kita kenali sebagai bendera HTI itu ditunjuk oleh HTI bahwa itu bendera mereka. Mereka mengakui di persidangan itu. Nah, ketika sekarang mereka menyangkal, kami jadi bertanya sekarang. Kalau begitu mereka sengaja dong memanipulasi umat Islam. Memanipulasi umat Islam itu kepentingannya atas nama Islam itu. Kita harus balik tanya lagi, kalau ada pertanyaan itu, kita harus balik tanya lagi, fakta-fakta yang kita temukan bagaimana mereka menjelaskan. Ya, soal mengklaim itu bendera mereka itu kan persoalan lain, Mas. Tetapi bahwa huruf tulisan Arab itu kita kenal dengan namanya khot, macam-macam lah. Tulisan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang digunakan oleh HTI ini khas jika dibanding misalnya dengan lafaz yang sama di bendera ISIS. Meskipun sama, itu lafaz tauhid. Ya, artinya bahwa mereka memang sengaja secara spesifik mengatakan bahwa kalau khotnya seperti itu adalah bendera HTI. Itu saja, itu penjelasannya. Ya, meskipun tanpa ada nama HTI-nya, mereka kan selalu mengatakan, loh ini kan nggak ada nama HTI-nya. Ya begini, kalau itu apa yang mereka argumentasikan, merah dan putih itu tidak ada tulisannya Indonesia, tapi kita mengenali itu sebagai bendera Indonesia. Saya tanya lagi, contoh lagi, ada bendera, gambarnya palu arit tanpa ada tulisan PKI-nya. Kalau itu beredar di jalan-jalan di sekitar kita, ini kira-kira kita mau ngomong apa? Itu bendera palu arit atau bendera PKI atau apa? Nah, saya kira kalau HTI selalu melakukan penyangkalan, ini artinya mereka sedang berusaha memanipulasi kesadaran publik. Jadi itu harus sama-sama kita lawan. Saya kira itu. Ini tanggapannya seperti apa? Kemudian bantuan hukum akan diberikan tidak terhadap 3 orang oknum yang sedang ada di Polres Garut. Terima kasih. Oke, jadi begini, minta maaf itu mudah. Meminta maaf itu soal mudah, tidak ada yang sulit untuk minta maaf. Tetapi harus dicatat. Pertama, minta maaf ini alamatnya kepada siapa? Harus jelas alamatnya. Minta maaf kalau nggak jelas alamatnya ini bagaimana? Ini satu. Yang kedua, minta maaf ini atas apa? Kalau minta maaf kepada, katakan begini, kalau address minta maaf itu kepada umat muslim, kami ini muslim juga, kami ini umat Islam juga. Masa kita mau minta maaf pada diri kita sendiri? Kalau itu kita akan memaafkan diri kita sendiri juga. Nah, yang kedua, minta maaf atas apa? Atas pembakaran bendera HTI? Tentu tidak. Bagi kami prinsip kebangsaan kami ini jelas bahwa Indonesia ini final, NKRI ini sudah final.
tidak boleh ada lagi bentuk negara lain di luar NKRI di bumi Indonesia ini. Jadi ketika ada HTI berusaha merubah bentuk negara menjadi khilafah Islamiyah, tentu kita akan menolaknya, termasuk simbol-simbol mereka. Jadi karena kami meyakini bahwa bendera yang dibakar oleh teman-teman itu adalah bendera HTI, ya tentu kita tidak akan minta maaf pada HTI gitu kan. Karena jelas berbeda, kami dengan mereka berbeda. Nah, terkait dengan teman-teman kami yang ada di kepolisian, apakah mendapatkan bantuan hukum? Tentu mereka sebagai kader, meskipun itu kesalahan personal mereka dan mereka sudah menyatakan permintaan maaf karena terjadi kegaduhan di masyarakat, kita akan melakukan pendampingan hukum. LBH Ansor kita sudah siapkan, ada beberapa ratus yang sudah siap mendampingi mereka. Jadi begini, soal bendera itu saya kira sudah saya jelaskan tadi, itu bendera HTI, bukan bendera tauhid. Ini berbeda sama sekali. Karena kalau ngomong bendera tauhid itu macam-macam, mau apa? Bendera yang disebut bendera tauhid misalnya, ketika zaman Nabi dulu macam-macam warnanya, tidak hanya hitam, ada hijau, ada kuning, dan seterusnya. Dan mereka mengklaim bahwa itu bendera tauhid, tidak, itu bendera HTI. Seperti yang saya sebutkan itu tadi juga, di setiap kegiatan mereka bendera itu yang dikibarkan. Di kantor-kantor mereka sebelum kemudian mereka tutup karena diputuskan dibubarkan oleh pengadilan, isinya juga bendera-bendera itu. Bagaimana mereka menyangkal itu bukan bendera mereka? Dan seperti saya juga tadi ceritakan di pengadilan, mereka sudah menunjuk bahwa bendera yang kita kenali sebagai bendera HTI itu adalah bendera mereka. Ya, jadi dari kemarin saya sudah sampaikan setelah rilis dari MUI itu bahwa saya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atas nama organisasi dan seluruh kader meminta maaf kepada seluruh masyarakat, sekali lagi kepada seluruh masyarakat, jika apa yang dilakukan oleh kader-kader kami yang ada di Garut ini menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan. Itu yang sudah kita sampaikan. Kita minta maaf atas kegaduhan itu. Bukan bendera HTI ya.